Habib itu bukan prestasi dan bukan sesuatu hal yang dikejar. Bukan karena hasil belajar, bukan karena hasil mondok, bukan hasil hoki. Cuman kalau ditanya apa yang harus menjadi tanggung jawab yang besar, orang tuaku selalu menyampaikan bahwa kita harus bisa memberikan contoh kepada orang sekitar. Artinya kalau mencuri itu haram, tapi kemungkinan ketika aku sebut ini, ya akunmu kena banned. Mampus. Mampus. Tapi nggak apa-apa, nanti di bip saja. Habib itu beliau adalah sosok seorang ulama, seorang habib dan ulama. Artinya beliau mengorbankan masa mudanya, mengorbankan waktunya. Orang lain yang banyak main, beliau belajar. Orang lain yang sibuk dengan bekerja untuk mencari uang, beliau berusaha memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya FS Regar Channel. Masya Allah. Kali ini saya sowan ya ke tempat Habib Haidar Ali Assegaf. Om Habib, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Kita lama gak ketemu ya Bang ya? Iya, lama gak ketemu. Kan harus dialog saya. Harus dialog saya. 2 tahun lebih, kurang lebih 3 tahun lah kita gak ketemu. Kurang lebih 3 tahun. Tapi tetap awet muda. Iya. Om Habib yang awet muda. Om Habib yang awet muda. Saya nanya-nanya. Boleh. Om Habib itu udah berapa lama sih di dunia entertain? Awal mulanya menginjak FTV. Awal syuting FTV di Genta Buana. Itu tahun 2008. 2008. Berapa tahun tuh berarti? 2008. 2008 berarti udah 40 tahun ya. 40 tahun. 2008 ke sekarang udah berapa tahun sih? Itulah. Segitulah udah lumayan lama lah ya. 18 tahun lah. Terus pernah gak sih merasa di 2 dunia yang berbeda? Artinya kan posisi Habib nih, ya kan. Di sini posisi sinetron. Jadi talent dan artis. Oke, berarti memang banyak yang belum memahami apa itu Habib. Tidak semua Habib itu berarti soleh dan santri. Oke, tidak semua Habib itu adalah ulama. Orang ulama artinya berilmu dan bermanfaat. Ulama. Orang alim adalah orang yang berilmu dan dia menjalankan keilmuannya. Habaib itu adalah faktor keberuntungan. Untuk menjadi seorang ulama, prosesnya panjang dan berat. Ada banyak hal yang harus dikorbankan. Waktunya, jamnya bermain dan segala macam untuk belajar, maka dia bisa menjadi seorang ulama. Nah, beda dengan Habib. Tidak semua Habib itu alim ataupun ulama. Karena faktor keberuntungan. Beruntung dari mana? Dilahirkan dengan siapa? Artinya tidak bisa, sesuatu hal yang tidak bisa dikejar, sesuatu hal yang tidak perlu dikejar karena faktor keberuntungan, dia menjadi Habib gitu. Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Paham. Hanya beruntung faktor keturunan dan belum tentu alim. Seperti aku kan jauh dari kata alim gitu. Tapi karena memang beruntung dilahirkan dari orang tua dengan keturunan itu, ya makanya jadi Habib gitu. Jadi Habib. Ya, lanjut. Semoga paham lah. Amin, semoga paham ya kan. Terus di tengah dunia hiburan ini ya kan, yang Habib jalanin, gimana cara menjaga iman tetap kuat? Ya kan. Balik lagi. Kalau orang udah imannya kuat, ditempatkan dimanapun dia juga akan tetap menjaga keimanannya. Nah, yang dimaksud iman kuat ini soal apa nih gitu? Ada waktu dimana kita
hilang faktor keimanan juga itu pasti. Dan aku pun mengalami. Artinya di dunia entertain ya kita secara waktu kejar-kejaran dengan waktu syuting apa segala macam, menunda sholat bahkan tidak mendirikan sholat, itu artinya sudah hilang keimanan. Sudah kehilangan keimanan. Dan bagaimana cara bagaimana cara menjaga tetap kuat imannya? Ya, ketika kita sadar kita salah, balik lagi bertobat. Kita tahu kita telat sholat, kita tahu kita tidak mendirikan sholat, setelahnya kita mendirikan lagi keimanannya. Iya. Itu. Setelahnya kita mendirikan lagi keimanan. Jangan justru malah membiasakan atau mencari alasan. Contoh, udah nggak apa gue telat sholat, nggak apa-apa yang penting gue cari nafkah buat anak. Nggak gitu juga. Gitu. Artinya iman yang sudah patah tidak didirikan lagi. Gitu. Iman runtuh, iman patah, sambung lagi, dirikan lagi. Gitu. Walaupun besok akan patah lagi, dirikan lagi. Besok patah lagi, dirikan lagi. Begitu. Begitu ya. Masya Allah. Semoga paham. Luar biasa ya kan. Ngeri loh. Deg-degan asli gue nih. Enggak lah. Ya. Nah, Habib, mana yang lebih deg-degan ya? Kita dakwah, kita ceramah, ya kan? Misalkan kita kultum di mimbar, di depan jamaah, ataupun kita acting di depan kamera. Mana yang lebih deg-degan? Mana yang lebih deg-degan? Iya. Aku juga bukan penceramah. Kalaupun berbicara di depan orang itu lebih ke berbagi kisah. Berbagi kisah. Atau membantu memberikan motivasi dengan apa yang sudah pernah kita jalani. Kalau dikatakan deg-degan, sama-sama menjadi terbiasa. Yang satu di depan kamera, yang satu dengan orang yang real. Tidak ada isu, nggak ada deg-degan, nggak ada apa segala macam, sama aja gitu ya. Sama aja. Ini kalau ngomongin sekarang. Tapi kalau di waktu itu pertama kali aku syuting itu deg-degan banget. Beda. Sekarang di depan kamera dan di depan orang sama aja ya. Nah, Bib, apa tanggung jawab terbesar ya kan sebagai Habib seusia muda? Nah, balik lagi ke omongan awal. Habib itu bukan prestasi dan bukan sesuatu hal yang dikejar. Bukan karena hasil belajar, bukan karena hasil mondok, bukan hasil hoki. Cuman kalau ditanya apa yang harus menjadi tanggung jawab yang besar, orang tuaku selalu menyampaikan bahwa kita harus bisa memberikan contoh kepada orang sekitar. Artinya kalau mencuri itu haram, kalau mencuri itu dosa, kamu mencuri dosamu 2 kali. Dosa karena mencuri, yang kedua dosa karena melukai hatinya Nabi Muhammad. Kalau kamu tahu minum alkohol itu haram dan kau minum, dosamu 2. Dosa minum khamar dan dosa melukai hatinya Nabi Muhammad. Artinya yang perlu dijaga adalah marwah orang tua kita. Karena kehabaiban ini hasil dari keturunan. Hasil dari keturunan. Bukan prestasi. Yang perlu kita jaga ya nama baik keturunan kita. Untuk menjaga lagi keturunan baik dari orang tua kita. Dan terus menerus sampai ke leluhur. Masya Allah. Keren. Gitu. Iya. Terus Habib, siapa sosok yang paling menginspirasikan Habib nih selama ini untuk perjalanan hidup Habib? Di bidang apa nih? Ya di bidang entertainnya atau religinya? Habib. Tapi kemungkinan ketika aku sebut ini ya akunmu kena banned.
Mampus. Mampus. Tapi nggak apa-apa, nanti di bip saja. Habib. Oh iya. Itu beliau adalah sosok seorang ulama, seorang habib dan ulama. Artinya beliau mengorbankan masa mudanya, mengorbankan waktunya. Orang lain yang banyak main, beliau belajar. Orang lain yang sibuk dengan bekerja untuk mencari uang, beliau berusaha memberikan manfaat untuk banyak orang. Iya. Nah, itu. Terus? Enter Bennett lah. Nanti ketika waktu nyebut nama beliau, di bip saja. Di bip aja. Oke, siap. Terus kalau seandainya diharuskan memilih nih, terkenal ataupun bermanfaat, pilih yang mana? Itu bukan pilihan, oke? Iya. Kita berimajinasi, Iya. oke? Kita berimajinasi sebentar. Terkenal dan bermanfaat, oke? Ketika seorang Nabi Muhammad tidak terkenal, Iya. apakah sebanyak ini pengikut Islam? Tidak. Oke. Terkenal menjadi manfaat itu adalah pilihan. Pilihan. Kita ingin menjadi orang yang terkenal untuk bermanfaat. Jadi bukan harus memilih mana manfaat dan terkenal. Karena kamu ingin berusaha manfaat, karena kamu terkenal, manfaat itu akan lebih luas. Akan lebih sangat memungkinkan, mudah diterima karena sosoknya. Karena orang sudah mempunyai keyakinan, kepercayaan dengan sosok yang dikenal, maka apa yang kita sampaikan akan lebih mudah untuk diterima. Sama juga menjadi memilih mana? Contoh, memilih mana? Menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang kaya? Manfaat. Kalau nggak punya kekayaan, dari mana kamu bisa bermanfaat? Kalau nggak punya kekayaan, bagaimana jadi orang bermanfaat? Tenaga. Iya. Kapan waktumu untuk kerja untuk anak istri? Kalau hasil tenagamu kamu habiskan untuk membantu orang supaya kamu manfaat. Iya ya. Menjadi kaya yang bermanfaat. Itu lebih baik dan yang terbaik. Kejar kekayaan wajib, ngejar keuangan wajib, tapi jangan lupakan esensi untuk kita berusaha menjadi yang manfaat. Iya. Gitu. Keren. Terus ini jalan nih, Habib kan di dunia entertain, ya kan, tetap terus menjaga habaibnya ya kan, gimana caranya harus tetap menjaga kan. Nah, menjaga dan berdoa. Berdoa. Semoga Allah menutup aib-aib kita. Amin, ya kan. Karena kalau Allah buain satu aja, hancur semuanya. Hancur. Terus Habib pernah gak sih merasa kehilangan jati diri di tengah popularitas? Habib, pernah gak kehilangan jati diri? Contoh kehilangan jati diri seperti apa, maaf? Misalkan, ya syuting nih, Habib nih, ya kan. Terus kan harus menjaga nih, menjaga habaib ya kan, jati diri Habib sendiri gitu loh. Enggak. Apa gimana? Tidak pernah. Balik lagi tadi, pernah. makanya mungkin karena menyusun apa skripnya sebelum tahu pengetahuan yang awal tadi, makanya berikutnya jadi tetap arahnya harus mengulangi hal yang awal tadi. Habaib itu bukan prestasi. Habaib itu bukan sosok yang pasti mulia. Artinya ya tidak ada yang perlu dijaga. Nah, mungkin karena beliau antum punya media, sekalian kita sampaikan bahwa tidak semua habaib itu alim. Iya. Tidak semua habib itu alim. Gitu. Kita bukan seorang ulama yang harus menjaga jati diri apa segala macam, enggak. Gitu. Aku menjadi habib karena faktor keturunan. Ya. Jadi nggak pernah kayak kehilangan jati diri, tidak menjadi diri sendiri. Kalau soal kehabaiban tadi, tapi kalau mungkin pernah nggak tidak menjadi
tidak menjadi kehilangan jati diri kita selama di entertain. Pernah, tapi hubungannya bukan soal kehabaiban tadi. Oh, bukan kehabaiban tadi. Pernah. Pernah. Di saat kita minder dengan pertemanan yang mereka sudah lebih dulu sukses. Kita ada di satu sinetron, kita adalah orang baru, dihadapkan dengan teman-teman yang mereka senior, minder pasti. Hal yang paling sering aku rasakan adalah takut bersalah dalam acting, dalam attitude, dalam pergaulan, dalam bicara. Takut salah itu sering ya. Dan alhamdulillahnya aku selalu menyampaikan bahwa maafin ya kalau aku salah, maafin ya kalau ada kurangnya. Bang, kalau mungkin aku salah aku dibantu dibenerin ya gitu. Kak, kalau aku ada salah aku bantu dibenerin ya. Mungkin dengan aku awalin seperti itu membuat lawan kita menjadi nggak sungkan ketika mau ngebenerin kita. Gitu. Jadi sebab dia kita jadi akrab. Justru malah akrab gitu. Oke. Nice. Ada pesan nggak buat anak muda untuk yang menonton Habib ini? Generasi sekarang, terus untuk talent yang baru mulai merintis di entertain ataupun tetap menjaga attitude-nya dan beraneka ragam gitu. Lebih spesifik untuk para talent ya berarti ya? Iya, para talent ataupun bagian atau orang-orang yang pengen menjadi artis untuk saat ini. Saat ini mau menjadi artis jauh lebih mudah. Gunakan platform digital, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain untuk selalu menampilkan talenta yang kalian punya. Yang bisa nyanyi, rekam suara, posting, jangan malu, jangan minder. Untuk yang punya bakat acting atau senang acting, belajar dengan membuat film-film pendek. Film-film pendek. Instagramnya cuma 1 menit. Kisah-kisah tentang masalah sehari-hari. Dan itu proses yang ketika kalian saat ini tidak menjalankan, artinya kalian adalah orang yang termasuk pasti gagal di masa lalu. Paham maksudnya? Ketika hal yang mudah ini aja kalian merasa malas, ya kalian sudah dipastikan dulu ketika kalian hidup di masa lalu, kalian udah jauh lebih gagal. Dulu untuk menjadi seorang artis atau kita bisa syuting, prosesnya bukan hanya sekedar kemauan dan tenaga, uang juga. Kita naik angkot sana sini untuk casting. Besok gagal, besok berangkat lagi, besok gagal, besok berangkat lagi. Dan sekarang di era sekarang digital sudah maju, itu lebih sering aktif di media sosial. Tapi ingat, semakin mudah kamu mengejar mimpi, biasanya semakin angkuh. Jadi itu yang perlu dijaga ketika kamu akan sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetap menjadi orang yang low profile. Karena faktanya yang membuat orang gagal itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak bisa memberikan kenyamanan bagi orang sekitar. Sombong, telat, angkuh, dan sebagainya. Telat saya dong telat. Nah, hati-hati. Artinya hal ini yang membuat orang gagal untuk di dunia entertain. Karena telat adalah kerugian. Benar. Sombong, siapapun orang yang ada di situ semua punya manfaat yang sama. Apa yang mau disombongin? Iya, betul. Angkuh juga hal yang salah. Seperti itu. Iya, benar banget sih. Enggak, telat kali cuma ya itu alhamdulillah ya, karena apa ya, kan kalau saya kan kru kan orang-orang udah pada pulang, orang pada udah pada di jalan, udah nyampe rumah, saya masih beres-beres lokasi. Benar. Capek ya? Itulah, ya. Capek.
Ya capek tapi senang. Capek. Tapi senang. Kerja itu capek. Iya, kerja itu capek. Tapi lebih capek? Lebih capek nungguin. Nungguin. Nggak punya kerjaan. Nggak punya kerjaan. Pusing. Berarti lebih capek bukan nungguin honor ya? Ya. Tapi keren Bang Firman sekarang rajin upload konten, keren. Masih belajar. Semangat terus. Saya ini Om Habib Haidar Ali ini, Asegap ini motivasi saya lah ya untuk ke depan ya. Masih. Dia selain tampil di televisi ataupun dia sering syuting, dia juga punya konten-konten kreator yang paling keren-keren. Ngejalanin aja, nerusin aja. Makanya saya pengen banyak belajar nih. Ya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tapi kalau boleh ngasih tips, masukan buat Bang Firman. Boleh banget. Dia hafal dong, jangan diliatin dong. Iya. masa iya contekan dibawa-bawa. Salah ya. Dia hafal dong. Iya, harus hafal ya. Siap. Iya, siap. Masih pemula, Om. Keren. Oke. Ya udah gitu aja ya kan, Masya Allah. Udah gitu doang? Gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Oke. Masih apa ya? Ya Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya kan obrolan kita hari ini. Wah, mudah-mudahan jadi ditutupin kan. Mudah-mudahan jadi motivasi teman-teman kalian semua. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terus? Terus itu diambil. Ya kan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya kan. Terus untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Komen-komen apabila ada kekurangan, mohon maaf lahir batin. Saya Firman Bagus Regar dan Haidar alias Gaf. ya kan mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Kan udah lewat. Udah lewat, Bang. Ini tayang tahun depan. Enggak dong. Enggak lah. Siap. Oke, terima kasih banyak semuanya. Thank you. Sama-sama Om. Cukup kan?